أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Taib. Ya, insya Allah pada pagi hari ini alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah kita masih bisa kembali yaitu melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah bahas dan sudah baca tentang Ad-Darsul Ashir ya. Ad-Darsu Al-Ashir yaitu pelajaran yang ke-10 sudah kita bahas waktu itu ya. Ini pembahasan kita waktu itu ya ada kaitannya dengan dhamir ya, dhamair, dhamir. Dhamir itu istilahnya kata ganti ya. Jadi pembahasan kita waktu itu di sini kalau kita perhatikan tentang berkaitan dengan dhamir. Jadi kalau dhamir itu ya, dhamir kalau dikatakan dhamir itu kata ganti. Jadi dia itu ada 3 ya, ada yang mutakallim. Kalau mutakallim itu adalah anak gitu ya. Misalkan ketika di kalimat kata benda itu bersambung dengan huruf ya seperti baiti rumahku gitu ya. Jadi di situ ti ya di situ itu menunjukkan makna anak. Baiti rumahku. Qalami ya gitu ya. Seperti itu rumah pulpenku gitu ya. Jadi itu mutakallim. Ada yang mukhatab. Mukhatab itu adalah yang diajak bicara seperti anta. Engkau gitu. Baituka, rumahmu, gitu. Ya. Kemudian ada yang ghaib. Ghaib itu yang misalkan yang orang ketiga misalkan, yang dia orang ketiga. Ghaib seperti baituhu, dia, rumahnya, rumahnya. Nah gitu ya. Baituhu. Ini yang kita sudah bahas waktu itu. Seperti misalkan abuhu, bapaknya. Lughatuhu, bahasanya. Sayyaratuhu, mobilnya. Nah gitu ya. Tapi kalau mobilku, sayyarati. Nah gitu ya, sayyarati. Kalau mobilmu, sayyaratuka. Nah itu yang sudah kita bahas waktu itu ya. Nah, baik. Nah, waktu itu sudah kita baca, kemudian nah di situ waktu itu ada beberapa tamarin ya, beberapa tamarin, latihan-latihan. Nah, jadi di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, seperti sini kalau antum lihat, ini kalimat-kalimat ini disambung dengan dhamir. Ada yang dhamirnya menunjukkan mukhatab yang dilawan bicara. Ada yang misalkan dhamirnya itu saya, begitu bermakna saya. Ada yang misalkan dhamirnya itu ghaib, yaitu kalau dalam ini orang ketiga misalkan. Seperti ini kalau ini masmuka
Siapa namamu? Nah, ini berarti langsung yang kita lawan bicara kak di situ kak. Masmuka. Kalau perempuan masmuki. Min aina anta? Dari mana kamu? Ma lughatuka? Aina abuka? Aina ummuka? Alaka akhun? Nah, itu semuanya kak, kak, kak. Nah, gitu ya. A'indaka sayyara? A'indaka qalamun? A'indaka daftarun? Min aina Muhammadun? Nah, gitu ya. Ma lughatuhu? Aina abuhu? Aina ummuhu? Nah, jadi ini sekali lagi ka, hu, kemudian ya, itu semuanya disebut dengan dalam bahasa Arab dhamir. Dhamir itu kata ganti ya. Kata ganti. Itu semuanya dhamir. Nah, jadi ada mutakallim, ya, indi, nah, li, nah itu menunjukkan kepemilikan makna saya di situ. Ismi, misalkan, ketika ditanya mas muka, maka kita jawab ismi, nama saya atau namaku, gitu ya. Aina abuka, abi, nah, gitu. Jawabnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini insya Allah sudah bisa dipahami ya, ya untuk yang penggunaannya seperti itu ya. Aina baituka, maka dijawab baiti, nah, gitu ya. Aina qalamuka, qalami, nah gitu. Jadi ketika misalkan orang menanya di mana bukumu, maka kita jawab dengan qalami, disambung dengan huruf ya. Yang mana ya di situ itulah yang bermakna ana, bermakna saya. Nah, kalau hu misalkan aina abuhu, di mana bapaknya? Maka kita jawab sama abuhu fi. Nah, bapaknya di ini gitu. Tapi kalau misalkan orang bertanya aina abuka, maka kita jawab abi. Nah, jawabnya abi. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau orang misalkan menanyakan kepada kita aina abuka, maka kita jawab abi. Semuanya dengan ditambahkan dengan ya. Disambung, ditambahkan dengan huruf ya. Nah, kalau misalkan orang nanya aina abuhu, hu di situ berarti kembalinya kalau dia kepada laki-laki. Tapi kalau misalkan dia perempuan, aina. Misalkan bapaknya, bapak misalkan yang kita tanya bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah. Berarti aina abuha, aina ummuha. Tapi kalau misalkan yang kita tanya itu misalkan ayahnya si Uthman, aina abuhu jadi ha. Hu di situ ya. Nah, jadi ini penggunaan dhamir yang seperti ini perlu untuk kita perhatikan ya. Taib, ini yang disebut dengan sekali lagi ad-dhamair atau dhamir, kata ganti. Jadi ada yang hu, ada yang ha. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Ada yang ka, ada yang ki. Kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Dan ada yang ya, bermakna anak. Nah, itu baik laki atau perempuan sama. Kolami, misalkan perempuan yang mengatakan kolami, kolami juga. Nah, disambung dengan huruf ya. Indi, perempuan yang mengatakan indi juga. Nah, itu bedanya. Tapi kalau ka dengan ki beda, laki-laki sama perempuan. Kalau hu dengan ha beda juga, laki dengan perempuan. Nah, gitu ya. Taib. Nah, jadi ini untuk tamrin yang nomor 1 ini insya Allah mungkin antum sudah paham itu ya ketika ditanya mas muka min aina anta gitu ya. Taib. Nah, sekarang kita langsung kepada tamrin nomor 2. Silakan Pak antum lihat tamrin nomor 2. Nah, tamrin nomor 2 di sini apa? Dha' fil faraghi. Perintahnya dha', maksudnya dha' itu letakkan. Fil faraghi, pada tempat yang kosong. Di sini kan ada titik-titik nih. Nah, di sini kita akan meletakkan fima yali. Nah, letakkanlah pada tempat kosong berikut ini ad-dhamir. Jadi dhamir hu atau ha. Nah, jadi antum ismu sesuaikan dengan apa namanya? Sesuaikan dengan tadi yang kita yang udah Anda sampaikan. Kalau misalkan dia ini kaitan dengan perempuan, apakah ha? Berarti ha. Kalau laki-laki berarti hu. Nah, gitu ya. Jadi ini yang akan kita isi untuk mencocokkan dhamir yang sesuai dengan ini apa? Seperti sini hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibatun. Jadi anak ini, anak perempuan ini adalah seorang siswi.
Ismu titik-titik Zainab. Apakah ismuhu atau ismuha? Nah, nanti itu ya. Begitu juga yang kedua dan yang selanjutnya. Taib. Nah, jadi ini yang antum harus lihat pemakaian penggunaan dhamirnya. Jadi sekali lagi Anda tekankan di sini, kalau misalkan untuk laki-laki berarti hu dhamirnya, kata gantinya hu. Kalau untuk perempuan berarti ha. Kalau misalkan untuk laki-laki ka. Kalau dia mukhatab itu yang diajak bicara, lawan bicara kita. Tapi kalau misalkan nanti dia orang ketiga, berarti hu dengan ha. Itu namanya ghaib. Ghaib itu yang tidak bisa dilihat atau bukan lawan bicara kita, tapi orang ketiga dia. Nah, gitu ya. Baik, misalkan si A, si B. Si A ini menanyakan si B tentang orang tua si C. Nah, gitu. Nah, maka berarti si C ini orang ketiga dia. Maka ghaib. Ghaib, tidak terlihat begitu ya. Mukhatab yang diajak bicara. Baik. Nah, Taib sekarang coba antum baca secara bergantian di sini mulai nomor 1 no, sampai nomor-nomor berikutnya. Baik, silakan Pak dibaca. Sesuai urutan nomor ya Ustaz ya. Boleh, silakan Pak. Ya. Hadhil bintu tolibatun Ya. ismuha Zainab. Masya Allah. Artinya apa Pak? Artinya? Eh hadhil ini Albintu anak perempuan. anak perempuan ini adalah seorang pelajar. Ya. Namanya Zainab. Masya Allah namanya Zainab. Ya. Kenapa di situ Pak? Ismuha. Kenapa bukan ismuhu? Kata ganti atau domir untuk perempuan Ustaz. Iya, untuk iya bin Thalibah bagus, masya Allah. Mumtaz. Ya, di sini penggunanya ismuha, benar. Jadi namanya, naknya itu berarti dia dhamir atau kata ganti kembali kepada anak perempuan tadi. Masya Allah, mumtaz. Baik, yang kedua silakan. Muhammadun Tobibun wabnuhu muhandisun. Artinya, Muhammad seorang dokter dan anak laki-lakinya seorang insinyur. nah kenapa di sini antum pilih wabanuhu? Karena Muhammad muzakkar, Ustaz. Bagus, masya Allah. Karena dia kembali Muhammad, Muhammad muzakkar atau laki-laki. Baik, masya Allah. Nomor 3, silakan. Hadar rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan. Ini pedagang laki-laki yang besar. Namanya Abdullah. Nah, kenapa di sini ismuhu? Karena dia domir untuk laki-laki, Ustaz. Iya, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Taib, lanjut. Nomor 4. Aminatu fil gurfat wa ummuha fil mutobih. Fil matbakhi. Matbakh. Fil Oh, matbakh. fil matbahi. Iya, taib. Terjemahkan artinya. Aminah ada di dalam kamar. Iya. Dan ibunya ada di mitbah. Apa ya? Matbakh itu dapur. Berdapur. Dapur, makan. Taib. Nah, Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Kenapa dipilih ummuha di sini, Pak? Sebagai domirnya perempuan saat Aminah. Iya, kembali kepada Aminah. Masya Allah. Lanjut, bagus. Aisyatu Tobibatu wa ukhtuha. Tobibatun ini ditanwinkan. Kalau Aisyah tidak, tapi Tobibatun ini bertanwin. Ulangi lagi. Aisyatu Tobibatun wa ukhtuha mumaridotun. Mumarriltun. Terjemahkan. Aisyah seorang dokter dan saudara perempuannya seorang perawat. Iya. Kenapa wa ukhtuha di sini? Karena domir perempuan, Kembali kemana? perempuan. Iya, ke Aisyah ya. Kembali kepada Aisyah. Baik. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Yang ke-6. Kharaja Muhammadun minal fasli
wa kharaja ma ma'ahi im Ma'ahu. ma'ahi jamilahu Ulangi. Wa kharaja ma'ahu. Ma'ahu. Wa kharaja wa ma'ahu. kharaja ma'ahu Zamil. jamilahu Bukan zamila ya. Zamilu. jamilu Iya. Zamiluhu atau ha? huwa jamilu hu Iya. Coba diterjemahkan, Pak. Muhammad keluar dari kelas dan ma dan ma ma bersamanya Ma'ahu itu bersamanya. bersamanya keluar teman apa Jamilah Teman-temannya. Zamilu itu teman ya. Teman. teman ya dan keluar Iya. bersama temannya. Iya, dan temannya keluar bersamanya gitu ya, dan temannya Muhammad keluar bersamanya Muhammad. Baik. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu penggunaannya Pak dari dalam bahasa Arab itu apalagi misalkan nanti kalau kita misalkan baca kitab, kita harus tahu domir itu kembali kemana gitu. Karena terkadang kalau salah penerjemahan ataupun pengembalian domir, itu maknanya bisa nanti itu langsung berubah dan kita mungkin nggak bisa memahami kalimat tersebut. Kalau domir itu salah dalam pengembaliannya, penggunaannya kemana begitu ya. Baik, jadi kita harus jeli dalam masalah ini. Apakah hu kemana kembalinya, ke domirnya mana, apa yang dimaksudkan di sini, nah begitu ya. Baik. Bagus, baik. Ini sudah nomor 2 seperti itu penggunaannya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Ini perintahnya nomor 3 ini. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati itu artinya berikanlah, buatlah. Begitupun jadi. Hati itu berarti di sini perintahnya untuk membuat khamsata as'ilatin. 5 pertanyaan wa ajwibatin dan juga jawabannya 5. Kalau misalkan sudah ada pertanyaannya 5 ya otomatis jawabannya juga 5. Kal mithalil ati. Seperti contoh berikut. Nah, perhatikan di sini. Nanti antum disuruh membuat 5 langsung nanti 5 membuat jumlah mufidah seperti contoh yang ada di bawah ini. Jadi 5 pertanyaan dan jawabannya. Contohnya seperti apa? A'indaka qalamun? Na'am. Indi qalamun. Nanti antum bebas untuk membuat kalimatnya apa. Misalkan kalau ini kan a'indaka qalamun? Na'am. Indi qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Iya, saya punya pulpen. Nah, gitu ya. A'indaka qalamun? Na'am. Indi qalamun. Nah, coba. Sekarang siapa yang bisa, Pak? Silakan. Satu-satu aja di contohnya. Silakan dibuat. Terserah ya. Jadi contohnya antum ikuti seperti yang ada di sini. Jadi dibuat pertanyaan, kemudian dijawab. Jadi di sini berarti penggunaan dhamir mukhatab ka. Mukhatab itu ka, maksudnya yang diajak bicara. Kalau tadi kan dhamir ghaib yang tadi, yang di tamrin nomor 2 itu ghaib. Yaitu yang tidak bisa dilihat ataupun orang ketiga, hu atau ha, ganti mufrad muzakkar ataupun mufrad muannas menunjukkan muzakkar, muannas. Baik, tapi dia hu dengan ha, kepunyaan dia, kepemilikan orang tersebut. Nah, kalau ini langsung mukhatab yang diajak bicara. Indaka langsung jawabnya indi. Nah, di sini indi ini berarti ya yang ada di sini bermakna anak. Saya tidak punya pulpen. Saya punya pulpen. Indi berarti saya punya. Qalamun. Nah, ya yang ada di sini makanya dhamir mutakallim namanya. Dhamir mutakallim sebagai ganti dari ana. Kalau dhamir ka ini dhamir mukhatab sebagai ganti anta. Kalau perempuan ki sebagai ganti anti. Nah, gitu ya. Kalau untuk perempuan ya anak sama indi, perempuan juga indi. Nah, gitu ya. Itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu tadi dika ki ataupun ha hu. Nah, gitu ya. Jadi ini coba silakan antum mungkin
Ya, bisa membuat. Mungkin masing-masing dua aja. Jadi kalau misalkan antum sudah paham, insya Allah berarti sudah cukup ya. Membuat contoh, ya, seperti yang ada di sini pertanyaan, menggunakan dhamir anta dan menggunakan dhamir ana dengan ya pengganti, ya sebagai pengganti daripada ana. Ya, Nah, silakan Pak. Ustaz. Nah, Ustaz, Ya, nanya dulu, Ustaz. Itu indi artinya apa, Ustaz ya? Indi. indi itu Kok istilahnya kan indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen atau apakah beredar di kamu ada pulpen? Kalau dengan indi liman saya gimana, punya. Ustaz? Hah? Pertanyaan dengan limannya gimana, Ustaz? Kalau liman gitu, Ustaz. Beda ya? Oh, hampir sama aja. Liman Oh, itu sama. berarti li lahu, itu juga sama, kepemilikan juga. Hmm. Ya, hampir sama. Kalau indi, ya di sisi atau saya punya, di sisi saya, hampir sama aja sih. Kalau misalkan liman hadzal qalam li, milik siapa pulpen ini? Milik saya. Begitu. Kalau liman. Hmm. Ini juga indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Di sisimu ada pulpen, maksudnya kepemilikan kamu punya pulpen. Naam, indi qalamun. Nah, iya, saya punya pulpen. Baik, ya. Ya, silakan Pak, dimulai. Baik, Ustaz. Indaka baitun. Ya, Naam. Apa Ustaz? Nanya dulu. Kalau ini kan ya. mungkin kalau bahasa Arab kan termasuk ikhfa ya Ustaz ya. Apa kita baca dengung atau in biasa Ustaz? Apa Ustaz? Aja. Kalau untuk dalam bahasa Arab kita untuk ikhfa atau dengung nggak usah dipraktekkan. Yang terpenting itu makhraj dan sifatnya aja, Pak. Oh, baik. Baik. Indaka baitun. Naam. Indi baitun. Bagus. Terus yang kedua? Indaki kursiyun. Ya. Naam. Indi kursiyun. Iya, Masya Allah. Baik, bagus. Silakan. Lanjut. Indaka mindilun. Naam, indi mindilun. Hmm. Indaka salajatun. Naam, indi salajatun. Masya Allah, mumtaz. Baik, lanjut. A'indaka darrajatun? Na'am. Indi darrajatun. A'indaki thawbun? Na'am. Indi thawbun. Masya Allah, mumtaz. Baik, lanjut. Masmuka ismi Sugono. Aina umuka umi fil gurfati. Coba ulangi lagi yang sesuai dengan contoh di sini aja Pak. Indaka. Oh, pakai indikasi ya? Ya, indaka aja dulu. Anda pikir harus ada K-nya gitu? Enggak ya? Baik, Ustaz. Aindaka saya rotun. Iya. Naam. Indi saya rotun. Aindaka kitabun. Naam. Indi kitabun. Masya Allah, mumtaz. Baik, lanjut. Siapa lagi? Bang Ahmad ya? Masih mute, Bang. Tes. Nah, Ahaza baituka? Naam. Haza baiti. Ahaza qalam azalika qalamuka? La haza qalami. Coba sesuaikan dengan contoh yang sini. Oh, yang Aindaka. pakai aindaka. Iya, indaka aja dulu. Oh, sudah. Indaka baituka? Naam. Ulangi lagi. Aindaka. Aindaka baituka? Naam. Haza baiti. Terus aindaka qalamuka?
Anda. Naam. Aindaka qalamun. Kalau ini aindaka qalamun. Oh, indaka qalamun? Naam. Haza qalami. Indi. Naam, indi. Oh, naam, indi. Naam, indi qalamun. Iya, indi qalamun. Baik. Nah, Masya Allah ya. Jadi, baik, sekarang Ana yang nanya ya, Ana yang tanya ke antum satu persatu dengan menjawab na'am atau la. Jadi nanti 2 kali Ana tanya, antum menjawab dengan 2 juga. Yang pertama dengan jawaban lam, yang kedua dengan jawaban la, begitu ya. Jadi kalau na'am iya punya, kalau la tidak, begitu ya. Jadi kalau la, ma indi qalamun, itu nanti tambah ya. Indaka qalamun, la ma indi qalamun. Kalau misalkan indaka qalamun, na'am indi qalamun. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi Anda tanya mulai dari itu ya, Pak Dwi. Baik, Pak. Aindaka baitun? Naam. Indi baitun. Aindaka sayyaratun? La. Ma indi sayyaratun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut yang kedua. Aindaka darajatun? Naam, indi darajatun. Aindaka qalamun? La, ma indi qalamun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut. Aindaka qamisun? Naam, indi qamisun. Aindaka thawbun? Afwan, Ustaz? Aindaka thawbun? La, ma indi thawbun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Aindaka taqiyatun? Maaf, Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Subhanallah. Iya. Sebentar. Baik. Aindaka taqiyatun? Tokiyatun, Ustaz. Ya. Naam, indi tokiyatun. Bagus. Aindaka na'lun? La, ma indi na'lun. Masya Allah, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, lanjut. Aindaka hatifun? Naam, indi hatifun. Ya. Aindaka kurrasatun? La, ma indi kurasatun. Kurrasatun. Masya Allah. Baik, lanjut. Yang terakhir. Aindaka haqibatun? Naam. Indi haqibatun. Masya Allah. Baik. Aindaka misbahun? La. Ma indi misbahun. Masya Allah. Itu. Seperti itu penggunanya Pak ya. Jadi untuk menjawab kalau iya atau tidak. Naam indi, la ma indi. Ah itu ya. Nanti hampir sama aja dengan li dengan laka. Alaka misalkan kalau menanyakan alaka apakah kamu memiliki, mempunyai gitu. Jadi indaka, laka, ma'aka itu hampir-hampir sama semuanya Pak. Ma'aka. Nah, hampir-hampir sama tiga-tiga ini ya. Jadi kalau misalkan indi, li, ma'i, nah itu hampir-hampir sama. Maknanya hampir-hampir sama ya. Nah, gitu. Dan ininya juga maksudnya dia bisa disambung dengan dhamir yang tadi ya. Indaka. Ma'ahu bersamanya itu ya. Kalau ma'i bersama saya. Kalau indaka ya istilahnya saya mempunyai, apakah kamu punya atau laka, apakah kamu memiliki? Nah, itu ya. Thaib ya. Seperti itu Pak ya, contoh-contoh untuk penggunaan dhamir tadi, baik itu dengan mukhatab ataupun dhamir mutakallim. Nah, yang keempat udah hampir sama dengan yang ketiga tadi sini, tamrin yang keempat, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Jadi buatlah
5 contoh dan jawabannya seperti contoh berikut. Nah, indaka qalamun, la ma indi qalamun. Tadi sudah kita praktekkan ya. Baik. Ta'ammal ma yali. Coba perhatikan berikut ini kata beliau. Ada kalimat benda baitun, rumah. Kalau rumah saya baiti. Nah, itu ya. Kalau rumah kamu laki-laki baituka. Nah, ka di sini menentukan untuk laki atau perempuan. Kalau baituka berarti laki, baituki perempuan. Baituhu berarti untuk kepunyaannya, rumahnya siapa? Oh, si fulan, misalkan laki-laki. Baituha rumahnya siapa? Oh, misalkan si fulanah, nah gitu ya. Baik. Nah, itu penggunaan tadi untuk dhamir. Nah, sekarang di sini lebih ininya antum di sini akan praktek lagi untuk tamrin nomor 5 ya. Jadi adhif al-asma al-atiyah. Jadi idhofahkanlah, sandarkanlah gitu ya. Nama-nama isim-isim berikut ini, isim-isim berikut. Jadi nanti antum disandarkan. Nah, isim-isim berikut ini kepada dhamir mutakallim. Kalau dhamir mutakallim berarti dengan ya, Pak, pengganti dari ana. Wal mukhatab berarti dhamir mukhatab ka ya, ka. Wal ghaib, ghaib itu berarti untuk muzakkar, hu. Ghaib itu berarti untuk muzakkar. Wal ghaibah berarti itu muannats, berarti ha, kata ganti ha. Itu ghaibah. Kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana akan dijelaskan dulu pada contoh ini. Seperti apa? Qalamun. Hadza qalami. Berarti ini mutakallim. Mi, ini pulpen saya. Hadza qalamuka. Ini pulpenmu laki-laki. Hadza qalamuhu. Ini pulpennya perempuan. Hadza qalamuha. Ini pulpennya qalamuhu ini laki-laki. Hadza qalamuha ini perempuan. Jadi sini antum membuat berarti 4 ya. Menyambungkan ke ya, dhamir mutakallim, menyambungkan ke mukhatab tapi dengan ka, laki-laki, kemudian ghaib, dhamir ghaib ya yang tidak bisa dilihat itu hu, kemudian yang laki-laki, kemudian perempuan adalah ha. Nah, seperti itu, Pak. Silakan dibuat satu persatu dari kitabun. Silakan, Pak. Sesuaikan dengan yang di atas ya. Hadza qalami berarti apa? Hadza kitabi misalkan. Baik, silakan. Hadza kitabi. Baik. Hadza kitabuka. Hadza kitabuhu. Iya. Hadza kitabuha. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Wasil, lanjut. Hadza sariri. Iya. Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, wasil, lanjut. Hada ismi. Hada ismuka. Hada ismuhu. Hada ismuha. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, Istamir, lanjut. Yang lain. Hada min dili. Min dili. Hada min dili. Iya. Hada min diluka. Min diluka. Terus. Hada min diluhu. Hada min diluha. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, lanjut. Wasil. Haza ibni. Haza ibnuka. Haza ibnuhu. Haza ibnuha. Masya Allah, mumtaz. Lanjut. Sayyaratun. Hadza sayyarati. Hadza sayyaratuka. Hadza sayyaratuhu. Hadza sayyaratuha. Sebentar. Ini kalau kita waktu itu sudah bahas, kalau misalkan yang ditunjuk itu muzakkar, hadza. Tapi kalau yang ditunjuk itu mu'annas, maka memakai hadhihi.
Coba diulangi lagi Pak. Karena sayyarotun ini mu'annas, maka kata tunjuknya hadhihi. Coba diulangi. Hazihi sayyarati. Hazihi sayyarotukaki. Kak dulu. Ha- Apa? Hazihi Sayyaratuka. hazihi sayyarotuki. Hazihi sayyarotuha. Baik. Iya. Jadi hadhihi sayyarati gitu ya. Ini mobilku. Hadhihi sayyaratuka ki bisa dua-duanya ya. Hadhihi sayyaratuka. Kalau misalkan ya memang itu mobilnya siapa kepunyaan laki-laki maka sayyaratuka. Kalau perempuan sayyaratuki. Begitu juga hadhihi sayyaratuhu, hadhihi sayyaratuha. Baik ya. Bagus, lanjut. Miftah. Kalau bukan tak marbutoh itu termasuk muzakkar berarti Ustaz ya? Iya, berarti kalau dia tidak ada tamar buto berarti mudzakkar. Benar. Ya, taib. Hadza miftahi. Hadza miftahika. Miftahu, Ya. miftahu. Nah, Hadza miftahu. Kanya miftahuka. Hadza miftahuka. Hadza miftahu. Miftahuhu. Gitu Ustaz. Ya, benar, miftahu, benar. Hadza miftahuha. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Baik. Lanjut. Hadhihi yadi. Ya. Hadhihi yaduka. Mm-mm. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Bagus. Kenapa hadhihi di sini dibuat, Pak? Karena apa? Tangan berpasangan, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi waktu itu sudah kita bahas. Jadi kalimat yang menunjukkan yang berpasang-pasangan seperti tangan kan ada kanan, kiri. Kaki, kanan, kiri. Langit, bumi yang pasang-pasangan. Benda yang menunjukkan ada pasang-pasangan. Maka itu masuk kepada mu'annas. Taib. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang kurang jelas? Ustaz Afwan mau tanya Ustaz. Ya. Ini apa namanya terkait domir. Memang ada beberapa juga terkadang sebelumnya kita harus menghafal domir dulu Ustaz, kayak misalkan huwa humahum gitu ya. Terus kemudian Ya. itu baiknya gimana Ustaz ya? Atau mungkin Iya, memang gini Pak, benar. Jadi ada ininya. Cuma ini karena apa namanya di buku ini Durusul Lughah ini memang karena dia bertahap gitu ya. Jadi dia istilahnya kita ikuti sesuai arahan yang ada di buku ini aja gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan kita nanti belajarnya di Nahu ataupun di Shorof ya mau nggak mau kita hafalkan semuanya yang 14 ya, mulai dari wa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu memang ya itu pengenalan dhamir seperti itu memang harus kita hafalkan. Cuma kalau di sini memang ya kalau kita perhatikan ya sistem pembelajaran kalau di Durusul Lughah ini karena ini nanti ada 4 jilid jadi dia di sini bertahap. Yang pertama kayaknya kan di sini ya domir anak dulu berarti anak, kemudian baru hu, baru ha, baru ka. Adapun untuk ki dia belum memasukkan tapi nanti dia kelihatannya nanti itu di tamrin ataupun di pelajaran-pelajaran setelahnya nanti. Begitu. Nah. Ustaz. Ya, baik Pak. Barakallahu fikum. Thaib. Nah. Jadi yang ini apa namanya yang jelas apa yang sudah kita pelajari ini seperti tadi ini pengenalan dhamir mutakallim ana berarti kalau misalkan disambungkan ke kata benda dengan tambahan ya. Nah, kemudian mukhatab anta yaitu baituka, al-ghaib huwa baituhu ataupun kalau al-ghaibah baituha. Nah, ini yang seperti ini berarti ini antum harus ingat gitu ya karena ini adalah merupakan kaidah gitu ya. Dan nanti kalau misalkan disuruh rumahku, oh berarti baiti. Nah, gitu. Karena memang nanti pasti kalau misalkan antum ketika perkenalan dengan orang-orang Arab misalkan, pasti akan tanya yang pertama seperti ini, Mas muka. Nah, ismi. Nah, gitu. Berarti kita tahu, oh berarti ismi. Min aina anta? Misalkan, oh ana min Indonesia. Aina taskun atau aina baituka? Oh baiti fi Bogor misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ini penggunaan ini memang akan
terasa begitu kalau misalkan kita sudah hiwar ataupun kita ngobrol bahasa Arab seperti kita ngobrol dengan orang-orang Arab. Nah, perkenalan istilahnya itu akan keluar nih apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, atau misalkan kita menanyakan kepada teman kita misalkan di kantor atau ini, indaka sayyarah? Nah, misalkan, nah, indi sayyarah. Nah, indi kata roja, nah, indi darroja. Begitu. Baik, ya. Baik, ada lagi yang lain Pak? Mau ditanyakan silakan. Hal min sa'il, apakah ada pertanyaan yang lain? Iya, baik. Kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan sampai sini aja dulu ya. Ini untuk yang penggunaan ini li. Nah, sekarang nanti pelajaran berikutnya li, laka, lahu, laha. Nah, li ini juga hampir sama seperti tadi indi. Laka, nah dengan laka berarti qalamuka misalkan gitu. Lahu berarti qalamuhu. Laha qalamuha. Nah, gitu. Kemudian nanti baru ma'a yang ketujuh. Ini hampir sama juga. Pemakaiannya hampir sama, cuma dia nanti ada sedikit perbedaan dari sisi makna saja, gitu ya makna. Kalau misalkan ma'a berarti beserta atau bersama, gitu ya. Cuma penggunaannya hampir sama seperti tadi, penggunaan baituhu, baituha, baituhu, baituka, baituki, nah begitu ya. Baik, ya. Baik Pak. Mungkin ini yang bisa kita ini kan. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.